Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Masih sudah sampai di dalam bab azan dan iqamah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Faslun Ayhada faslun, adapun ini ialah sebuah fasal fil adani di dalam azan wal iqamati dan iqamah. Huma, adapun keduanya azan dan iqamah lugatan secara bahasa, al-i'lamu ialah pemberitahuan. Jadi kita sudah ketahui ya, azan dan iqamah secara bahasa adalah pemberitahuan. Wa syar'an, dan secara syara adalah ma perkara urifa yang diketahui afama minal alfadhi dari lafad-lafad al-masyhurati yang masyhur lafad fihima di dalam adzan dan iqamah. Jadi secara syarat adalah perkara yang memang sudah diketahui dari lafad-lafadnya yang telah masyhur di dalam adzan dan iqamah tersebut. Nggak perlu dicontohkan lagi ya lafad-lafadnya. Wal aslu, adapun dasar fihima di dalam azan dan iqamah. Al ijma'u ialah ijma' al masbuku yang didahului. Apa ijma'? Bi ru'yati Abdullah ibn Zaid, dengan mimpinya Abdullah bin Zaid al masyhuri yang masyhur, lailatan pada suatu malam, tasyawaru, yang bermusyawarah siapa mereka para sahabat, fima di dalam sesuatu, yajma'u yang mengumpulkan apa ma, yang dapat mengumpulkan apa ma an-nasa pada manusia ya. Jadi dasar hukum mengenai azan dan iqamah adalah ijma' ya, yang didahului dengan bermimpinya Abdullah bin Zaid yang sangat masyhur memang pada malam di mana para sahabat itu telah bermusyawarah tentang sesuatu untuk mengumpulkan orang-orang. Jadi saya ulang sekali lagi, ijma yang memang didahului dengan mimpinya Abdullah bin Zaid yang masyhur pada suatu malam, yang bermusyawarah mereka ini para sahabat di dalam perkara yang dapat memang mengumpulkan sesuatu itu pada manusia. Jadi mereka bermusyawarah nih, gimana mengumpulkan manusia seperti itu. Tentunya dalam pelaksanaan sholat ya, gimana caranya seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wahia, adapun ru'yah, kama sebagaimana di sunani Abu Daud di dalam sunan Abu Daud, an Abdillahi dari Abdullah, annahu bahwa sungguhnya Abdullah qala, berkata siapa Abdullah, lama ini hadisnya, lama ketika amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nakusi dengan nakus, dengan lonceng, yuk malu yang dibuat, yang dikerjakan. Apa nakus? Liyudroba, untuk dipukul, bihi dengannya nakus, linasi kepada untuk manusia. Untuk apa? Lijam'in nas, lijam'is sholati, untuk mengumpulkan sholat, tofa. Maka mengelilingi bi denganku, anak wa anak sedang adapun aku, naimun ialah orang yang tidur, rojulun. Tofa maksudnya ini, tofa failnya adalah rojulun, mengelilingi siapa laki-laki, yahmilu yang membawa siapa laki-laki, nakusan kepada nakus, fiyadih di dalam tangannya rojul. Jadi ini hadisnya ya. Ketika Nabi SAW memerintahkan dengan lonceng, ini diriwayatkan oleh Abdullah sendiri, bahwasanya ia berkata, meriwayatkan ketika Nabi SAW memerintahkan dengan lonceng yang dipukulkan, lonceng tersebut untuk manusia tentunya untuk mengumpulkan sholat, maka ia bermimpi.
ia bermimpi bahwa rojul atau seorang laki-laki berkeliling, dan ia sedang tidur. Dan rojul tersebut membawa nakus, membawa lonceng fiadi di dalam tangannya. Maka Abdullah ini berkata, Abdullah ini yang mimpi ini berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, attabi'u an-nakusa, apakah engkau akan menjual lonceng ini kepada lonceng, ya. Saya ulang, attabi'u, apakah engkau akan menjual an-nakusa, akan lonceng. Jadi yang tidur ini mengatakan kepada laki-laki yang membawa lonceng, apakah engkau mau menjual lonceng ini? Faqala rajul, maka si laki-laki ini berkata, wama, dan apa? Tasma'u, yang akan membuat siapa kamu, bihi, dengannya lonceng. Fakultu, maka si Abdullah yang mimpi ini berkata, nada'u, akan memanggil siapa kami, bihi, dengannya nakus, ilas sholah, kepada sholat. Jadi kata si rojul ini, untuk apa kamu mau membeli lonceng ini, ibaratnya gitu. Kamu kalau udah dapat lonceng ini mau apa? Maka si Abdullah menjawab, saya akan memanggil dengan lonceng ini untuk mengumpulkan sholat. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala, berkata siapa rojul, awala adulluka, tidakkah, maksudnya maukah akan aku tunjukkan siapa aku kepadamu, alama, atas perkara, huwa, yang adapun perkara, khairun, ialah lebih baik. Artinya, maukah aku tunjukkan suatu perkara yang lebih baik dari memukul lonceng, maksudnya begitu, minjalika, dari lonceng. Fakultu, maka Abdullah menjawab lahu, kepadanya rojul, bala, benar, ya saya mau kalau gitu. Ya, saya ulang ya, jadi dari kalimat ini aja. Wa matasnau bihi, apa yang kau mau perbuat dengan lonceng ini? Fakultu, maka Abdullah menjawab, nad'u bihi ilas sholah, aku akan memanggil dengan lonceng ini kepada sholat, seperti itu. Jadi akan membuat alat untuk berkumpul untuk melaksanakan sholat. Qala, maka berkata si rajul ini, awala adulluka ala ma huwa khair. Awala adulluka, apakah maukah, tidak maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang memang alama, atas perkara huwa, yang adapun ma, khair, ialah lebih baik. Jadi artinya, maukah kutunjukkan dengan cara yang lebih baik, itu minjalika, dari lonceng tersebut. Fakultu, maka Abdullah menjawab lahu, kepadanya rajul, bala, iya, mau banget. Faqala, maka berkata siapa rajul, taqulu, engkau mengatakan Allahu akbar ilal akhiril adani. Engkau mengatakan Allahu akbar sampai akhir ajan. Seperti itu ya. Jadi ini si Abdullah diajarkan sama laki-laki yang dalam mimpinya. Kemudian summastakhara, kemudian mundur siapa rajul anni, dariku, ba'idin, hal dalam keadaan tidak jauh. Summa qala, kemudian berkata rojul, taqulu, dan berkata siapa kamu, idza kumta, apabila berdiri siapa kamu, ila sholah, kepada sholat, Allahu akbar ilal akhiril iqamah, sampai akhir iqamah. Jadi lafaz qamah dan ajan adalah memang si Abdullah ini diajarkan oleh rojul di dalam mimpi. Kemudian falamma asbahtu, maksudnya ketika masuk waktu subuh siapa aku, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ialah aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakhbartuhu, maka mengabarkan siapa aku kepada Nabi, bima, dengan perkara ra'aitu, yang telah melihat siapa aku, Jadi tatkala pagi-pagi tiba, maka ia mendatangi Nabi SAW. Untuk apa? Untuk mengabarkan berita di dalam mimpinya. Faqala, maka berkata siapa Nabi SAW, innaha, bahwa sungguhnya mimpi itu, ru'ya, bahwa sungguhnya mimpi itu, maksudnya, saya ulang, innaha, bahwa sungguhnya mimpi itu atau ru'ya itu, la ru'yan haqqun, sungguh mimpi yang benar, insyaallah. Jadi kata Nabi,
mimpi itu adalah insya Allah mimpi yang benar. Nah, kemudian apa perintah Nabi? Kum ma Bilalin, berdirilah ma Bilal bersama Bilal. Fa'alqi, ajarkanlah alaihi atasnya Bilal, ma ro'aita, apa-apa ro'aita yang telah melihat siapa engkau di dalam mimpi. Nah, Payu azun, kemudian azan siapa Bilal bihi dengan nyama, dengan perkara fa'innahu, karena sesungguhnya Bilal anda maksudnya adalah lebih besar, lebih besar ya, lebih kuat sautan suaranya minka dari kamu. Ini perintah Nabi SAW. Jadi pas udah dilaporkan kepada Nabi, Nabi mengatakan ya mimpi itu adalah insya Allah mimpi yang benar. Nah, maka berdirilah kamu bersama Bilal, ajarkanlah Bilal, sampaikanlah kepada Bilal atas apa-apa yang kamu mimpikan. Maka berajan Bilal dengan apa-apa yang disampaikan oleh si Abdullah. Maka Nabi menegaskan, sungguhnya Bilal itu lebih besar suaranya, lebih keras suaranya ketimbang kamu. Seperti itu. Fakumtu, kemudian berdiri siapa saya ma Bilalin bersama Bilal. Faja'altu, maka menjadikan siapa saya, ulkihi, menyampaikan siapa saya hi kepada Bilal. Alaihi, ulkihi, menyampaikan siapa saya hi kepada mafiru ya, apa-apa yang di dalam mimpi, alaihi kepada Bilal, payu azin, kemudian aja siapa Bilal bihi dengan nyama. Nah, seperti itu ya. Jadi Bilal yang ajan tentunya. Kemudian fasami'a, kemudian mendengar zalika kepada itu perkara Umar bin Khattab, siapa Umar bin Khattab. Wa huwa, adapun Umar fi baitihi, ialah di rumahnya. Jadi ketika Bilal ajan, Umar ternyata mendengar. Umar mendengar, fakharaja, Umar kemudian keluar. Fakharaja yajurru, hal dalam keadaan menarik. Jadi fakharaja, maka keluar siapa Umar, ia dalam keadaan menarik lidaahu, kepada selendangnya Umar, wa yaqulu, dan berkata siapa Umar, walladzi ba'asaka bil haqq, walladzi, demi zat ba'asaka yang telah mengutus siapa kamu. Saya ulang, walladzi, dan demi zat ba'asaka yang telah mengutus siapa zat kepadamu bil haqqi, dengan kebenaran. Ya Rasulullah, laqad ra'aitu, kata Umar, sungguh telah aku melihat, sungguh telah bermimpi siapa saya, mislama, kepada sesuatu perkara, kepada seperti perkara ro'a yang telah bermimpi siapa Abdullah. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, falillahil hamdu, ialah bagi Allah alhamdu, adapun segala puji. Jadi bahasa enaknya begini, kata Umar bin Khattab, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, sungguh aku telah bermimpi seperti yang dia impikan, yang Abdullah impikan. Lalu Nabi SAW bersabda, oleh karena itu Nabi mengatakan, falillahil hamdu, hanya milik Allah segala puji. Kila dikatakan ro'aha, telah bermimpi kepada, telah melihat dalam mimpi, maksudnya telah bermimpi kepadanya bid'atu asyarin, siapa lebih dari 10, bid'atu asyarin, siapa lebih dari 10 seorang sahabatnya Nabi SAW. Jadi ada yang mengatakan yang bermimpi itu lebih dari 10 orang, mimpi tentang azan dan iqamah ini. Suatu seruan, panggilan untuk mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat fardu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.